kembali lagi bersama saya Srianto. Saat ini saya berada di mana ya? Ayo, siapa yang tahu? Saat ini saya berada di showroom Nissan, dimana di sini ada produk-produk unggulan yang nantinya akan saya sampaikan. Salah satunya mobil mana ya? Ini ya, keren. Mobilnya ini nih, sebentar ya, sebentar. Kita dari sini, ini ya. Nggak kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, mereknya Nissan. Terbuat dari yang mana? Nah, di sini. Ini mobilnya mereknya ini. Siapa yang tahu? Ini mereknya Tera ya. Oke teman-teman semuanya, sahabat otomotif yang dimanapun Anda berada, saat ini kita mulai dari bodi ya. Bodi ini lampunya, kita lihat lampu interiornya ini elegan sekali, nampak di sini lampunya ada fokusnya kayak lensa ya, ada lensa. Ini lampu ratingnya masih bolang biasa ya. Di sini bodinya lumayan. Terus kita lihat dari samping, spionnya itu juga warna ini, ada lampu LED-nya juga. Ini lampunya juga luar biasa. Ini di sini apa ya, bentuknya sangat ya, pokoknya keren habis. Oke, kita langsung dari depan sendiri untuk bodi depan. Nah, ini ya, ini bodi depan dari mobil Tera. Oh, cukup lumayan ya, bodinya bagus sekali. Kita lihat dari sisi sini ya. Oke, ini ban, kita lihat bannya ini ya, gede sekali dan engine-nya tinggi ya. Ini engine brake-nya, ini bannya ada berapa ini ya? Ukurannya berapa ini ya? Ukuran bannya 255 ya per 60, bannya besar. Ini mobil ini cocok dipakai untuk off-road atau di medan pegunungan karena suspensnya yang tinggi dengan bannya atau ini rongganya cukup lumayan lebar ya. Kita lihat di sini mobilnya juga lumayan. Terus handle pintunya ini metalik ya, metalik. Jadi posisinya sangat enak. Kita buka dulu, kita lihat dalamnya apa ya. Bodi interiornya ini bagus ya. Ini ada lampu kap, airbagnya ada di sini. Tempatnya juga lumayan. Di sini gigi ini ternyata matic teman-teman, matic ya. Ini cuma ada gigi P, R, N, dan D. Jadi ini manual matic. Nah, di sini untuk AC sudah ada AC. Terus type mobil mungkin dikit saya minta penjelasan. Saat ini saya bersama dengan Mas Mac. Nah, di sini saya sedikit minta penjelasan dengan beliaunya yang nanti akan menjelaskan tentang bodi di sini, interiornya apa aja. Kita akan lihat. Mas, ini bisa diterangkan sedikit nggak tentang kelengkapan aksesorisnya itu seperti apa, Mas? Baik, sebelumnya saya jelaskan, memang Nissan Tera ini dirilis atau rilis kembali sebetulnya meniru dengan spek bodinya itu mengikuti model Navara, Nissan Navara, dan mesinnya pun plug menggunakan mesinnya Nissan Navara 2500 cc. Lalu secara kabin, kalau di Navara itu memang berbeda dengan si Tera. Kalau di Nissan Tera ini sudah menggunakan view around kamera. Jadi gitu. Mana ini ya? Wah, around kamera. Berarti ini ada kameranya teman-teman. Kameranya. Wah. Berarti ini kalau bisa untuk atret mundur gitu ya? Oke. Jadi kalau misalkan mobil ini akan digunakan untuk jalan, itu dalam kecepatan 20 km per jam nanti cukup tekan
tombol. Oh, Ini untuk bagian depan, sisi Iya. depan. Coba kita tutup pintunya. kita tutup ya. 1, 2. Oke ya. Untuk sisi sebelah kiri Nah, ini itu sudah ada di kameranya di bagian spion sebelah Oh. kiri. wah, Lalu kalau pun sebaliknya di sebelah kanan sudah ada coba ya. posisinya kamera di posisi sebelah kanan misal. Oh gitu ya. Dan di belakang itu tepatnya di atas kaca. Oh Itu iya. karena dia nggak, saya coba tutup dulu. Oh iya ya. Oke. Ah ini teman-teman, kita lihat ya. Ini posisinya, keunggulannya luar biasa. Ini mobilnya cukup canggih ya. Dari mulai interior saja. Ini kita mulai dari spion, ada kameranya. Nah, kamera samping sama samping kanan dan samping kiri ya. Ini di sini ada tombol namanya Start stop ending start stop ya. Ini fungsinya untuk apa mas? menghidupkan mobil. Jadi memang Oh sudah gitu. tidak menggunakan kunci lagi. Oh gitu. Jadi kuncinya demikian. Oh kuncinya ya sebentar. Jadi kalau menghidupkan tinggal dicetik remote. Nah nanti akan hidup. Tapi diawali dari start dulu ya. Oke. Oh gitu. Terus keunggulan yang lain apa selain ini mas? Selain ini yang jelas dia ada di MID-nya. MID itu ada display di dalam mobil di speedometer. Speedometer. Itu nanti di situ ada beberapa penjelasan untuk fitur-fitur yang ada di dalam mobil tersebut. Oh, Contoh keren. seperti ini. Ya. Ini tire pressure. Jadi nanti kalau mau pencet lagi Oh itu untuk anu itu ya. tekanan ban yang ada di mobil ini, kiri Hmm. dan kanannya 240 240. Iya ya. Ini berarti ini Matic ya? Ya, kalau untuk serinya sendiri jujur ini tipe tertingginya VL, tapi VL ada dua, 4x2 dan 4x4. Kalau yang 4x2 yang kita pajang ini, kalau yang 4x4 itu limited. Limited. Lalu ada yang seri manualnya tipe E, tapi Oh, itu gitu. jarang sekali, dan kalau ada pun indennya lama. Oh gitu ya. Iya, karena jarang peminat. Fitur-fiturnya ini tidak ada, yang ada Oh, iya, yang di tipe E. Jadi dia untuk joknya sendiri masih menggunakan kain, tidak kulit, belum seperti ini. Di jok tempat duduknya juga dia belum elektrik, Oh gitu. tidak ada view around kamera. MID-nya juga masih standar, tidak ada hal yang istimewa lah. Oh Masih ya. standar sekali. Ini kalau boleh tahu mas, mobil ini sudah menggunakan apa namanya itu 4WD atau masih Ini masih Satu. ini 4x2. 4x2 ya? 4x4. Kalau Oh, yang gitu. 4x4-nya ada, tapi memang itu limited. Limited. Serinya sama-sama VL, Terra VL, hanya yang ini 4x2. Oh gitu ya. Ini mas untuk jok ini kan enak ya, enak sekali. Ini murni dari kulit ya pak? Ya. Waduh, ini teman-teman. Ternyata joknya juga terbuat dari kulit. Kulitnya, wah empuk ini. Ini juga ada. Ini ada apa ini ya? Jadi untuk yang di belakang saat Oh, nanti jalan, oh ada TV ya? betul. bisa menyetel audio, Oh, iya, iya, iya. video, DVD dan segala Oh, macam. tadi di sini. dengan cara Nah, ini sama. untuk mengontrol musiknya. Waduh, Nanti masukkan DVD-nya DVD-nya di situ ya. Ini. Oke. Setelah itu Wah, baru nanti kita pilih semua menunya yang ada di sini. oh ya. Mau nyetel apa gitu. Betul. Oh, ini kalau boleh tahu dari apa monitor ini bisa connect ke HP enggak ini? Bisa. Mm-mm. Di sini nanti bisa menggunakan masih menggunakan basicnya Bluetooth. Mm-mm. Kalau menggunakan iPod atau Apple, Mm-mm. mohon maaf iPhone, dia langsung bisa menggunakan kabel datanya. Dia langsung terkonek. Ya. Mirroring. Oh, mirroring ya. Iya. Kembali ke fungsi ini Mas. Di sini kan ada tombol-tombol banyak sekali ya di sini ya. Ini mungkin apa aja Mas yang ada di sini? Ada enter, ada shortcut, terus apa ini? Nah, ini ada menu, terus tombol volume ya ini ya. Volume. Berarti ini volume dari situ ya. Betul. Oh, Jadi konfigurasinya yang ada di MID dan di head unit bisa
kita gunakan di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk memilih menu dari sini kita bisa melihat Oh ya. status yang ada di MID. Off-road monitoring juga sudah ada, dilengkapi itu juga untuk kemiringan dan ketinggiannya nanti. Lalu range bahan bakar yang kita miliki sampai dengan pom bensin itu, maksudnya jarak tempuhnya berapa sih? Di sini juga sudah tersedia. Ini average untuk speed dan kilometernya, kita konsumsi bahan bakarnya kira-kira berapa? Ya. Nanti bisa juga terpantau di sini. Oh berarti menunya di sini semua ya? Ya, di sini nanti kalau mau kembali yang ke sebelumnya menggunakan ini. Oh, berarti ini ya? Itu untuk kembali. Ini untuk yang maju. Oh gitu ya. Oke teman-teman, ini menunya di sini, tombolnya ya. Di sini difungsikan untuk mengontrol di bagian ini ya. Nah ini terus ini volume, ini untuk konfigurasi dengan LED yang ada di samping setir sebelah kiri ya. Ini kita lihat di sini. Terus yang ini mas, sebelah ini mas ya, ini saya belum tahu. Ini ada gambar telepon ya, pembicaraan on off dan set atau reset nih ya. Jadi yang kalau kanan. untuk yang di sebelah kanan ini sebetulnya sama seperti yang di depan ya. Dia fungsinya untuk mereset atau mengeset. Jadi kalau misalkan seperti yang ini trip, kita bisa meresetnya nanti dari sini. Untuk on off-nya itu gitu. Itu pemberitahuan, itu nanti ada beberapa hal yang kita harus klik supaya kita bisa diberitahukan atau kita mengaktifkan atau menonaktifkan. Oh gitu. Berarti ini semuanya berfungsi ya, tombol-tombol ini ya, termasuk untuk mereset dari yang menu tadi kita set, terus kita reset ulang kembali atau dinolkan kembali atau netral ya bahasanya. Iya. Terus ini mas untuk AC mas. Nah, oke, baik. Ya, ini AC-nya gimana? AC sendiri yang pertama untuk bagian depan, driver dan passenger depan kiri itu dia menggunakan AC dual zone. Dual zone itu nanti bisa penggunaannya yang sebelah driver atau sebelah passenger lebih dingin atau lebih panas daripada sebelahnya. Oh berarti ini bisa kita set panasnya di sebelah ini panas 21. Oh gitu. Di sini 17 bisa. Oh bisa. Ini caranya mas? Caranya sebentar. Ya. Monggo direm dulu. Direm? Mana remnya? Yang tengah. Ini ya? Yeah. Oh ini remnya ya. Ternyata. Wow. Kita lihat ini ya. Direm tangan. Ya. Oke. Oh ya ternyata. Kalau belum tahu mobil ini ya pengoperasiannya agak susah juga ya. Tapi kalau sudah tahu, wah luar biasa nih. Masih direm. Ditahan dalam terus. Oke. Tuh. Oh gitu ya. Oke. Kita tutup dulu jendelanya. Iya. Iya. Suaranya kalau solar seperti ini ya mas? Ya, hampir semua solar pasti dia akan. Ini automaticnya. Oke. 25. Kalau misalkan yang sebelah kiri saya mau lebih dingin kan, dia akan turun. Di sebelah tetap 25, saya 18. Oh begitu ya. Lalu kalau untuk di belakang itu sudah ada di atas itu ya? Dan di bawah. Oh di bawah ada? Di bawah sudah ikut yang di depan. Hanya kalau yang sampai belakang sekali memang atas belum nyala. Kita sisa pencet yang bagian rear. Rear. Oke. Ya. Nah ini Kita sudah nyalakan. Oh ya. Oke, dingin sekali ya. Lalu ada satu hal lagi, misalkan yang di tengah ini lagi jalan full, lalu di belakang ada orang, di depan, di tengah juga ada orang. Kebiasaan saat waktu sudah sampai, yang di tengah lupa kalau yang di belakang ada orang. Mereka biasanya turun aja. Ya betul betul. Nah, akhirnya yang di belakang kewalahan untuk buka, iya betul. Nah, akhirnya driver atau yang di samping kiri harus turun membantu membuka. Nah, kalau di fitur di sini ada ini, cukup kita tekan, tarik salah satu, misalkan seperti ini. Monggo di ini.
Dia melipat otomatis, Wah. akhirnya yang di belakang bisa turun. Oh gitu ya. Pun sebaliknya yang kanan juga sama, Jadi bisa tarik ini. oh iya iya, iya. Oh berarti otomatis ya dari sini ya kendalinya semuanya. Betul. Terus ini Mas, ini yang tengah ini tombol untuk apa Mas? Ini hanya untuk sensor, Oh sensor ya. bisa dimatikan saat waktu mundur dan segala gitu. macam, itu ada sensor. Oh gitu ya. Berarti ini seandainya nyala, nanti kita mundur, ada hambatan, Sensornya. itu akan bunyi titik atau Ini sebetulnya untuk blind spot yang ada di Oh ini ya, kaca kanan kiri ya. Oke. Oke ya ya. Oke kalau ini kembali, nanti akan kembali ke sana. Iya. Coba ya. Oh, kalau ini untuk mengembalikannya manual. Oh manual ya. Masih manual. Oh gitu ya ya. Baik. Oke. Nah ini handremnya ya, handremnya Ya. tetap pakai handrem biasa ya. Masih yang biasa standar. Terus untuk fitur keamanan Mas, apabila terjadi sesuatu itu gimana untuk mobil ini Mas? Kalau yang pertama itu kita sudah memiliki sekitar airbagnya. Yang pertama di depan bagian satu, Satu, driver satu, dua, di samping, sampai sini, di sini ya? sebelah ini satu, Oh ini satu, dua, oh gitu. di sini, Banyak banget. jadi Di sini ya, sebelah sini ya? ya, Oh yang ya. embel-embel logo airbag Oh ya. itu akan terbuka pecah. Jadi Oh, dia gitu. sampai belakang pintu kaca tengah itu akan tertutup. Oh gitu ya. Jadi samping, kiri, kanan, belakang, Semuanya. atas, depan. Oh berarti keteken gitu. Ya, Waduh luar biasa. Kalau yang ini masih biasa Mas? masih. Ini Ini masih kaca biasa, Kaca biasa ya. normal. Ini untuk lampu ini ya, apa namanya, untuk menahan sinar matahari biasanya gitu ya. Betul. Terus ini Mas kalau malam hari kan biasanya kita silo ya. Nah itu dari mobil ini apa Mas yang bisa kita maksimalkan? Kalau untuk kesilauan sih tetap masih standar ya Mas. Kalau dengan mobil ini kita sudah bawaan mendapatkan full kaca filmnya Vicul. Jadi kalau untuk menahan panas dan petahan pendarahan sinar dari lampu kendaraan lain sudah cukup terbantu. Gitu ya. Terus ini kalau matiin gimana Mas? Matiin bisa dipencet saja. Langsung lihat gini. Iya. Oh iya ya. Wah tanpa kunci. Ini kok sisi keamanan dari apabila kita parkir di jalan atau mungkin ada yang mau berniat mencuri dan sebagainya, itu dari keamanan itu gimana Mas untuk yang di sini? Keamanannya sendiri sebetulnya pencuri zaman sekarang itu mereka juga pinter ya. Iya. Untuk mengakal-ngakali teknologi. Jadi pada dasarnya selagi kunci ini masih di pemilik atau di diri kita, otomatis untuk menghidupkan mesin ini dia harus memiliki sensor yang sama. Jadi memang kalau untuk mobil-mobil keyless yang menggunakan tanpa menggunakan kunci lagi, memang yang dibaca sensor, jadi bisa dibilang hampir tidak ada kriminal untuk mengambil mobil-mobil seperti ini karena susah sekali. Oh iya, tadi saya aja bingung. Ini ternyata menunya banyak sekali. Oh ini dari tombol ini ada apa ini, tombol untuk apa ini, lampu ya, dim lampu ya di sini ya, pojok ini ya, ini ya. Itu auto refleks, jadi Reflektor gitu ya. jadi nanti untuk ketinggian Lampu. lampunya bisa disesuaikan tanpa harus kita buka kap mesin. Oh gitu dan ya. setting manual, jadi Oh gitu. auto leveling untuk ketinggian Level lampu. ketinggian lampu gitu ya. Wah ini ternyata cukup fiturnya sudah lumayan ya. Kalau kita katakan ini dari segi ini kita lihat ini seperti kaca biasa ya. Ya. Namun ternyata ini di dalamnya LED yang bisa menampilkan review kanan kiri dari spion dan depan belakang sudah. Jadi seandainya kita mundur pun kita nggak usah lihat ke belakang, lihat dari sini sudah tahu ya. Sudah. Jadi keamanan juga luar biasa di sini. Buka jok belakang, tengah. Nah itu sudah bisa kita buka. Namun untuk mengembalikannya kita secara manual. Tapi cukup luar biasa, mobil ini keren sekali. Nah
Selain keunggulan jangan apa Mas, ini ada namanya colokan HDMI sama USB, nih Mas. Ya, jadi Nah. kalau untuk itu sih bukan HP atau menggunakan gadget, cukup dengan bisa menggunakan HDMI untuk tampil di layar utama dan di Belakang. display belakang tengah monitor terus. Lalu setelah itu masih standar sebetulnya, sama dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Mobil ini juga istilahnya masih bersahabat tanpa ada fitur atau menu yang asing yang biasa tidak bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, tapi ini disesuaikan kembali untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi pada dasarnya untuk fitur yang ada di dalam mobil ini masih standar. Beberapa airbagnya juga sudah cukup membantu sih. Kalau untuk, ya mohon maaf kalau terjadi tabrakan. Ini ada lagi. Ini untuk apa Mas? Ini Itu buat charger sih sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi itu lighter. Di sini ada lighter 1, lighter 2. Di sini juga ada Waduh. lighter 3. Jadi Wah, kalau iya. buat ngecas dan segala macam ada beberapa space juga. Di sini ada? Di sini nggak ada. Oh nggak ada. Oke ya. Ini berarti untuk lampu ya? Kacamata. Tempat kacamata. Oke, di sini tempat untuk menyimpan kacamata. Ini lampunya untuk lampu kabin, lampu kiri, lampu kanan. Ya. Oh berarti ini untuk ngatur yang lampu tengah, ini belakang ya. Iya. Oke, ini kita coba matiin ya. Nggak mati. Nah, ini saya Oh gitu ya, dua ya. kalau terbuka itu baru menyala. Oh gitu ya. Ini saya matikan, tadi saya buka. Ini dalam kondisi tertutup, dia nanti mati. Ini menyala dua-duanya. Kalau ini pilihan hanya menyala salah satu. Oh gitu ya. Oh ya, ya. Oke. Ini berarti untuk mematikan ya. Oh ini semuanya. Iya. Oke. Saat terbuka Ya. Kalau ini nanti tertutup mati ya. mati. Jadi seperti lampu. Terus ini apa Mas ini? Itu sebetulnya untuk memerintahkan sync. Jadi dalam arti kalau misalkan kita menggunakan gadget, kita sudah mirroring di dalam head unitnya. Jadi kita hanya memerintahkan si komputer yang ada di dalam apa yang kita inginkan. Misalkan kita menyebutkan ingin menelpon siapa, jadi kita melakukan berarti ini mic. Sensor mic-nya ya. Ya. Jadi dari sini tadi ini ada tombol-tombol mic ini ya. Ya. Di sini ya. Tombol telepon. Katakan saya menelpon siapa, itu nanti speakernya dari sini merekam ya. Ya. Terus masuk ke sini. Betul. Oh berarti ini bisa di ini ya Mas, apa namanya itu, kita loudspeaker dari sini ya, tidak harus pakai headset. Enggak. Jadi enak. Tapi kalau pakai headset ya nanti risikonya tinggi. Betul. Oh, jadi memang kita tetap fokus berkendara tanpa memegang salah satu gadget. Gitu ya. Gadget kita letakkan, taruh di sini, tinggal kita telepon aja siapapun, nanti akan ketahuan di sini. Kita sudah menggunakan multi-link. Dia menggunakan MacPherson yang menggunakan ring per spiralnya 5 link. Ya, 5 link. Jadi memang kalau untuk mobil sebesar ini yang bobotnya hampir 3 ton, 298 sekian, itu memang cukup membantu untuk kesenyapan dan saat berkendara ya. Berkendara itu untuk jalan yang jelek, jalan atau yang berlubang, itu cukup membuat dia agak tenang, jadi tidak terlalu goyang. Berarti senyap gini ya. Ya, itu juga membuat agar mobil ini tidak terlalu body roll. Untuk yang di bagian belakang biasanya mengeluh terlalu terbanting. Iya, mak cedok gitu ya. Oke gitu ya. Itu fungsinya sih kalau menggunakan sistem yang digunakan di Nusantara. Oh ya. Terus ini Mas, ini berapa ini? Kalau ban yang digunakan di Nusantara ini dia menggunakan ring 18. 255 per 60 ya. Ya. Jadi
untuk lebarnya 225 dan tingginya 60, dan dia tipikalnya menggunakan Bridgestone tipe HT. HT. Ya. Ya, oke. Kita langsung ke punya Mas, bisa dijelaskan dari mulai lampu ini ya, samping ya. Tadi ini lampunya Kalau untuk DRL, maaf, DRL. DRL. Oh, ini untuk lampu apa? Rating ya? Untuk Sen. ratingnya tidak, Oh, masih tidak? menggunakan yang di sini. Oh ya. Untuk ratingnya sendiri memang dia di tengah. Hmm. Ini DRL. Lalu dia kalau untuk lampu utamanya sudah menggunakan proyektor. Oh, yang ini ya, fokus 4G. nih. 4G ya. Terus bodi ini menyerupai bodi mobil apa Mas? Kalau ini kan sebetulnya untuk awalnya memang desain ini yang diambil dari desain Nissan Navara sebelumnya. Jadi desain ini sebetulnya punya Nissan Navara yang diaplikasikan ke Nissan Terra. Bedanya kalau Nissan Navara dan Nissan Terra adalah mungkin dari bagian depan sampai tengah masih sama, Masih sama. hanya tengah ke belakang yang berbeda. Kalau Oh, gitu. Nissan Navara itu dia double cabin, kalau ini full passenger. Oh gitu ya. Oke, mantap sekali ya. Ini ternyata sudah menggunakan LED lampunya. Itu cukup luar biasa. Kita mencoba melihat mesin Mas. Ya. Oke, nah tapi mesinnya ini masih gimana Mas? Bisa dijelaskan tentang mesinnya Mas? Kalau untuk mesinnya memang kita sudah menggunakan mesin diesel 2500 cc. Itu dengan horsepower dia di 190 maaf 190 horsepowernya, dibandingkan dengan kompetitor yang lain hanya di 145 dan 187. Gitu. Wah. Berarti ini full power ya ini? Full power Oh, dengan mobil bobot 298 sekian. bobotnya ya. Terus panjangnya Mas, panjang bodi ini berapa? Kalau panjang bodi ini sekitar 47 ya. 47 sekian. Panjangnya hampir sama ya. Iya, kurang lebih. Tingginya lumayan. Terus bodinya cocok untuk kita naik gunung ya. Nah, ini mesti ada tempat untuk apa bahasanya, menyimpan sendal atau sepatu dan sebagainya, mungkin di jok belakang tadi ya Mas. Iya. Di Ya. bagasi belakang Pak. Kita kuras di sini dia. Nah, ini untuk nyimpan joknya ya, aduh. Nah, di sini kita tempat untuk nyimpan sepatu, sandal dan sebagainya. Di sini kita cukup lumayan. Terus yang ini Mas, yang oh ini ada. Ini juga untuk apa ini Mas? Kalau ini juga sama lighter, mungkin diperuntukkan kalau misalkan terjadi kebocoran ban atau kurang tekanan, kita bisa menggunakan kompresor elektrik yang untuk mobil, kendaraan yang bisa mobile, itu bisa taruh di sini dan kita Pompa otomatis. pompa otomatis. Waduh, keren sekali ya. Coba. Sebenarnya ini tempat mobilnya cukup luas juga ini. Kalau kita pakai, katakan berombongan juga lumayan, karena kita lihat dari depan sampai belakang lumayan panjang. Tadi kisaran berapa Mas? Panjangnya? Panjangnya 47. 4,7 meter ya. Iya. Oke ya. Ini juga tinggi. Di sini bodi lampunya di samping ini cukup luar biasa, masih menggunakan lampu biasa ya ini ya. Lampu biasa, rating juga sama, terus di kanan juga sama aja. Ini masih sama. Terus untuk pompa bahan bakar ya Mas? Iya, Bahan bakarnya solar. solar. Oh, ya. Terus tingkat keiritannya Mas, ini Tergantung gimana? penggunaan karena matic ya Mas. Kita kalau gitu. ngomong masalah 1 banding berapa memang agak signifikan. Ya, tidak terlalu signifikan maaf. Karena kondisinya
Satu karena dia pertama untuk mobil ini diperuntukkan untuk matic. Semua diproduksi menggunakan transmisi matic. Lalu yang kedua penggunaan, kalau memang dia hanya perkotaan bukan luar kota, itu yang kedua. Yang ketiga itu ini Medan, apakah dia tinggalnya di pegunungan atau terlalu banyak jalan tanjakan dan segala macam tuh. Tapi kalau untuk average paling tidak dia bisa tembus di 112 untuk bahan bakarnya. Berarti lumayan ya, tergantung kita pemakaiannya ya berarti ya. Makanya. Oh iya. Terbukti di unit test drive kami average rata-rata 111,5, 111,9, hampir 112, ada yang 112 lebih. Jadi kan masing-masing penggunanya di sini karena digunakan oleh beberapa orang, nggak cuma sales, nggak ada juga mungkin dari administrasinya yang menggunakan, kepala bengkel dan segala macam. Jadi rata-rata segitu, di atas 111 Oh gitu. sampai 112. Oke ya. Oke ya, itu tadi ya. Nah, pesan dari beliaunya Mas Mike yang sudah menjelaskan tentang keunggulan dari mobil ini. Mobil ini bagaimana dan seperti apa ya. Kita bisa lihat sendiri mobilnya cukup mewah atau dikatakan mewah, sangat lumayan ya. Terus tinggi. Ini cocok bagi mereka yang suka off-road di daerah-daerah pegunungan. Bahan bakar juga tergantung pemakaian kita sendiri ya. Kalau ini karena sistem transmisinya itu matic ya, jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Medan. Oke, kita coba, kita tutup. Iya. Nah, ini kita lihat dari bodi sini ya. Kita sudah tahu ini cukup luar biasa di sini ya. Ini masih plastik namun keren juga ya. Nah ini bodi dari belakang ya. Nah ini bodi dari belakang mobilnya cukup luar biasa. Untuk knalpot bisa kita lihat. Nah ini knalpotnya, wow, wah ini ternyata luar biasa di sini knalpotnya. Keren. Ini kita coba yang lain di sini sisinya. Ini keterangan yang lain. Oke ya. Berarti ini kameranya tadi di sini ya Mas? Kameranya untuk yang di masing-masing spion ini. Oh ini ya? Ya. Oh iya. Oh gitu ya. Berarti tersembunyi nih. Iya. Wah. Di belakang itu di bagian atas. Oh gitu ya. Inilah ada kameranya ternyata. Wow ini ya? Iya. Oh ini. Saya kira yang ini. Bukan. Oke ini ya. Berarti di ini masing-masing mobil ini mempunyai kamera samping kanan dan samping kiri dan depan belakang. Fungsinya kamera ini adalah kalau kita blank spot, tidak bisa melihat dari belakang, nanti akan terlihat. Oh di sini juga ada. Ada dua ya berarti ya? Jadi ini kalau khusus untuk yang mundur, memang kalau ini untuk yang di spion belakang. Oh gitu ya, untuk menggantikan ya? Iya. Oh ya, yang ini untuk menggantikan spion dari pandangan belakang. Kalau yang ini untuk kamera yang untuk mundur ya, kelihatan ya. Nah ini ya kameranya, ini kecil sekali. Oke, tadi yang sini saya belum melihat ini. Ini ternyata spionnya ada kameranya loh teman-teman. Ini kita lihat kameranya di bawah ini. Nah, ini kamera untuk melihat samping kanan ya, samping kanan. Terus di sini kita melihat juga ada kameranya. Di mana? Di bawah. Ini ya. Oke, ini kameranya. Oke ya. Untuk mobil ini sepertinya kita cukup dulu ya. Kalau kita lihat, wah luar biasa nih, keren. Oke ya. Oke.
teman-teman semuanya yang saat ini menyaksikan program kami, yaitu mereview sebuah mobil di dalam tadi ya. Mobilnya cukup lumayan bagus, istimewa sekali. Bagi teman-teman semuanya yang ingin membeli mobil, jangan salah, di Datsun atau di Nissan itu mobilnya cukup lumayan bagus. Nah, oke semuanya, terima kasih sudah berada di sini di channel kami SKTV Net. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.